Oke, selanjutnya mungkin kita akan beralih ke soal ASO tadi. Iya. Dengan sebanyak itu 73 tadi lembaga penyiaran di Jambi. Pertanyaannya, siapkah mereka, Bang, untuk beralih, bertransformasi? Ya baik. Kalau ditanya siap atau tidak siap, tidak ada pilihan. Harus siap. Harus siap ya. Apalagi di lembaga penyiaran televisi ya. Mereka tidak bisa mengatakan siap atau tidak siap. Pilihannya tidak ada. Pilihannya ya harus mau. Artinya, maaf saya potong. Artinya apakah mereka sudah mulai melakukan itu? Artinya kan kalau mereka tidak melakukan itu, mereka sendiri yang kena gitu. Artinya mungkin sudah terpantau oleh KPID. Apakah mereka sudah mulai melakukan itu mungkin? Misal mungkin perizinan atau infrastrukturnya mungkin seperti apa? Ya baik. Dari segi perizinan, lembaga penyiaran sudah berizin itu baik ESR maupun BPP-nya yang masih hidup. Mereka tidak perlu lagi melaporkan dan memperpanjang IPP, memperbaharui tidak perlu lagi sampai IPP dan ESR-nya habis masa izinnya. Mereka kalau memang ini kan sudah masuk proses masa digitalisasi nih. Dan para teman-teman LP, saya kemarin dapat informasi katanya sudah ada beberapa televisi yang sudah mendaftarkan diri untuk mengambil slot yang ada di TVRI. Itu infonya karena memang belum ada rilis valid dari TVRI. Itu sudah Jambi TV sudah, kemudian Jack TV sudah, Bungo TV sudah. Artinya mereka sudah mendaftarkan diri bahwa mereka mengkontrak slot salah satu slot yang ada di TVRI karena memang yang memegang single book-nya kan TVRI di Jambi ini. Nah, kalau terkait masalah radio, saya pikir untuk hari ini ya mau tidak mau mereka harus beradaptasi lah. Memulai karena memang titik fokus digitalisasi ini memang ke ranah penyiaran. Anak itu audio dan visual. Gitu. Artinya memang televisi dan televisi kabel. Maka memang kita berharap lembaga penyiaran yang ada di Jambi ini, karena memang cuma ada beberapa dari perkembangan yang ada yang sudah dilaporkan dan sudah diinfokan oleh TVRI itu sudah, artinya memang Jambi sudah siap terhadap masalah digitalisasi. Karena memang digitalisasi ini lebih mengarah kepada lembaga penyiarannya. Kalau masyarakatnya cuma mengganti alat saja. Ada set top box cuma mengganti itu saja dari apa namanya? Kayak parabola tuh itu diganti ke STB. STB ya, STB. Artinya memang cuma penggantian alat dan memang yang berpengaruh ini memang dari sistem lembaga penyiarannya. Baik dari segi pemancar maupun segala macamnya gitu. Kalau masyarakatnya saya pikir tidak begitu pengaruh ya. Karena memang cuma mengganti alat. Oke. Mungkin Bang Asri bisa nambahkan, bisa dengan bahasa sederhana mungkin bisa apa sih ASO itu mungkin masyarakat tidak tahu kan mungkin nanti perubahannya seperti ini dan yang dialami dan dirasakan masyarakat seperti ini. ASO ini seperti yang disampaikan ketua tadi, analog set off. Jadi tahun sebenarnya rentetan ini deadline-nya sudah ini permulaannya sudah lama karena di Eropa sebenarnya di Amerika ini sudah tidak ada lagi TV analog nih. TV analog yang seperti sekarang. Jadi pemancar WHF segala macam di daerah kan tidak dapat tuh. Nah, jadi hanya di kota nanti ke depan dengan di pelosok ini semuanya bisa menikmati pemerataan dapat semua jadi ya. Iya. Oke. TV sebenarnya tidak perlu ganti TV sebenarnya. Tidak perlu ganti TV, bisa sampaikan ketua tadi menggunakan menambah alat STB seperti ini. Ini sebenarnya peluang yang sangat luar biasa, sangat terbuka, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini yang sangat penting ASO ini, karena di Indonesia ini sebenarnya sudah mulai diberlakukan, tahapannya itu sejak tahun 2008 gitu ya. 2008 kemudian 2014, kemudian 2020 kemarin sebenarnya harus ini. Cuman deadline terakhir ini mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan. Deadline-nya sekitar tanggal 2 November tahun 2002. Jadi tahun 2 November 2002 itu tidak ada lagi TV analog. Sudah digitalisasi semua. Mau tidak mau siap dan harus ini. Kalau mereka mau siaran, lembaga penyiaran mau melakukan siaran ya harus beralih ke TV digital. Tidak ada lagi pilihan gitu. Artinya nanti ketika switch off-nya 2022 nanti ada televisi, ada ya stasiun radio yang tidak bertransformasi otomatis habis ya, tidak ada siaran sama sekali, tidak bisa ya terbuat. Analog itu tidak ada lagi, terutama yang itu ya audio visual tadi. Karena frekuensinya dipegang TVRI. Dan begitu mereka tidak mendaftar ke TVRI, maka mereka tidak bisa bersiaran. Frekuensi tidak ada. Dan masyarakat dimanapun berada
Sekarang bisa ya akses semua. Apakah ini nanti bisa juga semacam pasar bebas gitu? Artinya semua siaran bisa masuk atau seperti apa nantinya dengan ASO ini? Seluruh TV nasional bisa masuk gitu. Satu dengan alat itu berarti sudah terangkum semua di situ ya. Jadi ada pembagiannya. Kalau SSJ itu kan single booknya pusat. CTI, SCTV, Trans TV segala macam. Karena memang pada dasarnya mereka sudah masuk ke kita sebelum ada digitalisasi. Nah, digitalisasi ini sebenarnya cuman lebih kepada kualitas lebih bersih ya. Kemudian lebih kepada penyederhanaan siaran. Artinya memang kalau bagi daerah, ya berbicara pasar bebas sebenarnya tidak ada. Karena memang ini cuman peralihan dari yang frekuensinya pribadi itu lebih kepada dipegang oleh satu lembaga penyiaran dipercaya oleh pemerintah dan di bawah naungan Kominfo. Artinya nanti kayak tower-tower TV-TV dari nasional sini nggak ada lagi berarti? Nggak berlaku lagi. Berarti untuk TV nanti akan dipegang TVRI ya, perizinan gitu ya? Single booknya dipegang TVRI. TVRI ya, oke, TVRI. Radio di RRI berarti? Belum. Radio ya? belum. Radio Ini belum. kita masih berbicara televisi. Televisi, oke. Berarti TVRI nanti ya dengan memanfaatkan infrastruktur TVRI itu sendiri Bang untuk ininya ya siarannya istilahnya apa ya? Memancarkan siaran transmisinya ya. Salah satunya itu, tapi kalau digitalisasi ini kan lebih kepada internetnya gitu. Nah, artinya memang kita menggunakan transmisi TVRI dan juga menggunakan kekuatan dari internet ya. Maka memang digitalisasi ini kerjasama antara pemerintah dengan Telkomsel juga terkait masalah itu. Karena memang ya kalau sudah digitalisasi, peningkatan kapasitas internetnya diperkuat di setiap daerah. Karena memang lembaga penyiarannya menggunakan itu dan masyarakatnya tidak menggunakan itu. Lembaga penyiarannya menggunakan itu untuk memancarkan itu. Artinya sebenarnya ada tujuan lain pemerintah ke infrastruktur ininya ya, internet penyiaran segala macamnya ya untuk oke. Bang, kita mungkin tinggal beberapa menit lagi. Mungkin apa sih Abang yang sudah 2 periode, tantangan bagi KPI di daerah itu apa sih sebenarnya? Kalau saya pribadi tantangan KPI di daerah itu sebenarnya ada beberapa hal. Satu, sumber daya manusia. Karena memang berbicara sekretariat, kita bunyinya cuma diperbantukan, artinya tidak permanen sekretariat. Selayaknya lembaga negara, seharusnya memang sekretariatnya diperkuat. Karena memang ini berbicara kelembagaan, artinya internalnya harus kokoh dulu ini. Kalau memang internalnya tidak kuat, bagaimana kita bertarung di luar gitu, kan? Nah, yang kedua dari segi penganggaran, karena memang ya kita tidak muluk-muluk, kita tidak mesti harus sama dengan DKI, sama dengan Jawa Barat, sama dengan Lampung, karena berbicara kapasitas kemampuan APBD daerah masing-masing. Tapi paling tidak memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan program yang kita canangkan di KPID-nya gitu. Nah, artinya memang begitu kita membuat program kegiatan segala macam, kalau ini disupport, ini ada pengaruh dampak bagi masyarakat secara positif, dan memang ini bisa menjadi sebuah jawaban bahwa pemerintah itu serius loh menangani masalah penyiaran melalui tangan KPID nih. Nah, kalau sekarang ini kan boleh dikatakan ya kita berbicara kegiatan kemarin sudah dirembuk paling beberapa kegiatan saja, tidak maksimal gitu. Nah, artinya memang tantangan cuma itu saja. Kemudian memang keterbatasan sumber daya manusia tadi, kedua keterbatasan anggaran, yang ketiga keterbatasan fasilitas. Baik sudah sampaikan Pak Waka tadi, dari 2012 alat monitoring kita itu tidak boleh dikatakan tidak bagus lagi lah. Bisa beroperasi tapi tidak maksimal kerjanya gitu. Nah, maka memang sudah sampaikan Pak Wakat, kita berterima kasih dengan pihak pemerintah, terutama kepada Komisi 1 DPRD sudah sudi menganggarkan nih, sudah sudi mendengarkan keluhan kita bahwa memang alat monitoring KPI ini tidak ada lagi gitu. Artinya memang bagaimana kita berbicara penyiaran kalau kita tidak bisa memantau. Makanya memang dari dulu tantangan saya selaku pribadi korbit isi siaran yang pada periode lalu itu tantangan seperti itu. Tidak mungkin kan komisioner mantengin TV, mantau terus nih, tidak mungkin kan. Maka memang kita butuh fasilitas untuk pemantauan itu. Kalau saya sih pribadi seperti itu tantangannya. Oke, siap. Bang Seri mungkin ada tambahan? Sebenarnya apa disampaikan ketua tadi
mungkin ada ini ya, ada plus minusnya. Tapi menurut kita sudah konsolidasi di internal ya Ketua ya. Kita tetap optimis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kita memanfaatkan baik sumber daya manusia maupun dari segi prasarana dan prasarana ya, peralatan semua. Dengan kondisi yang ada kita tetap optimis bergerak. Dengan apapun yang ada, ya kita misalnya memanfaatkan tidak ada anggaran media sosial macam kita tetap bergerak gitu. Kita tidak melakukan kunjungan kerja sama macam tidak anggaran, kita akan tetap melakukan itu, termasuk kerjasama melibatkan partisipasi lembaga maupun masyarakat. Insya Allah kita akan optimis akan melibatkan itu. Semua itu sudah terorganisir, sudah kita bagi semua bidang-bidangnya. Insya Allah sudah akan siapkan secara bertahap. Kita sudah melakukan itu dan Maret ini Insya Allah kita akan melakukan. Malah kita akan melakukan ke depan, misalnya kalau memang diizinkan kita melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian untuk menghidupkan penyiaran-penyiaran misalnya yang ada di Tungkal kedua. Tungkal itu kenapa bisa dulu kan punya ada Tungkal TV informasi ketika dapat. Kemudian ada di Sungai Penuh juga atau di Kerinci. Nah itu mungkin kita komunikasi dengan Kominfo setempat atau dengan pemerintah setempat. Kenapa bisa itu terjadi? Kenapa TV lokal lain misalnya Jack TV, Jambi TV, Bungo TV bisa berkembang? Sementara yang milik pemerintah mungkin dananya tidak terlalu besar, apalagi sudah akan ada digitalisasi ini mungkin lebih ini lagi, lebih apa ya, lebih murah dan gampang lagi. Nah ke depan kita akan melakukan itu juga komunikasi dengan daerah-daerah, koordinasi sifatnya. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan tetap optimis dengan potensi yang kita miliki sekarang, termasuk jajaran yang kita miliki, personil-personil yang kita miliki. Oke. Baiklah, Bang Joni, Bang Asriyadi, pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada, perbincangan singkat kita kali ini semoga bisa memberikan manfaat. Bahwasanya televisi yang sejatinya di rumah menjadi magnet, memancarkan aneka macam siaran, dia bisa menjadi pisau bermata dua. Selain hiburan, informasi, bisa jadi ada hal-hal yang perlu pengawasan orang tua dalam kita menyaksikannya, dan salah satu pengawasannya adalah KPID. Dan semoga perbincangan singkat ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, dan semoga penyiaran di Jambi semakin berkualitas, memberikan edukasi bagi kita semua. Oke, saya Dedi Rahmawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.